Keluarga Java Jerman. Mungkin ini adalah nanti vlog yang membuat aku paling terharu versi aku. Kenapa? Karena jadi kan aku nyampe di Eropa itu di Jerman ya, bulan Januari. Aku belum pernah ketemu sama orang Indonesia, hangout apalagi gitu ya. Ketemu sih ketemu ya, maksudnya pernah ketemu sekali, tapi hangout dan benar-benar orang Indonesia yang deket sama aku ini baru sekarang. Jadi kalian tahu, aku akan ketemu temen SMA aku. Tuhan itu rencananya luar biasa ya. Allah tuh rencananya luar biasa banget buat aku. Jadi dia ini adalah teman SMA aku yang menikah dengan laki-laki Norwegia dan menetap di Swedia atau Sweden. Jadi dia adalah teman SMA aku. Dia sudah 10 tahun ya di Swedia ini gitu. Jadi dari informasi nanti kita terusin vlognya sama dia gitu. Jadi nanti kita akan cerita gimana akhirnya aku sama dia berhubungan lagi, berkomunikasi lagi, lalu akhirnya kita ketemu di sini di Swedia gitu ya. Jadi nanti ikutin terus vlog ini karena ini vlog akan terharu aku gitu. Karena kalian bayangin ya, aku di Eropa ini nggak ada siapa-siapa kan gitu, nggak kenal orang Indonesia gitu ya. Tiba-tiba ketemu dan dia mengusahakan untuk ketemu aku, itu yang paling bikin aku terharu. Jadi berasanya kalau ketemu orang Indonesia dan deket sama aku, jadi aku berasanya aku ketemu saudara di sini. Jadi dia udah kayak saudara gitu jadinya buat aku. Beneran deh, aku terharu banget. Dan aku rencananya akan nginep di rumah dia 1 hari 1 malam. Terus kita akan jalan-jalan. Pokoknya ikutin terus vlog aku sama dia ya gitu, akan seru gitu. Di vlog ini adalah vlog cerita, nanti dia akan nongol di sini ya. Ikutin terus ya. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Ya, I'm so excited. Nah, jadi karena kita dengan Krucil dan lain-lain, jadi wawancara dengan Ibu Dian kita lakukan di mobil aja. Karena kita akan ada perjalanan 1 jam, guys. Jadi kita akan cerita-cerita. Pertama, aku mengajukan pertanyaan kepada Ibu Dia. Nanti Ibu Dia akan menjawab pertanyaan aku. Gitu ya, gitu aja ya guys ya. Kan aku maklumlah masih pemula ya. Jadi Ibu Dia, bagaimana ceritanya kita yang, oh ya, by the way kita dari daerah yang sama kan, tiba-tiba kita ada di Eropa. Sekarang Bu Dia cerita gimana ceritanya, karena kita tuh waktu SMA kita tuh nggak deket guys ya. Sejujurnya kita tuh bukan satu geng gitu ya kalau di SMA, tapi geng tajir. Enggak ada gitu ya. Salah ya gengnya, kamu merusak pencitraan aku nih. Enggak. Bukan geng tajir, geng ya begitulah ya. Beda geng, pokoknya beda geng. Nah, Genggong. susah nih kalau ada teman sekolah di sini. Nah, jadi ceritakanlah bagaimana ceritanya akhirnya kita bertemu di Swedia. Kita akhirnya berkomunikasi nih. Ya, gua kepo ceritanya. Lagi. Iya sih gitu, katanya gitu kan. Sebenarnya bukan karena kepo, karena lo tahu gue nikah sama bule juga. Karena Ibu Dian ini nikah sama bule loh. Dia bukan kepo, dia mengetahui bahwa saya menikah. Gua kepo juga. Gua nggak mau bilang gua nggak kepo, gua kepo. Terus mengkepoin kan. Terus udah gitu ya udah, terus gua say hi lah gitu. Nge-add Instagram. Kita nggak temenan Instagram, kamu bayangkan. Sebelumnya. Terus gua ngomong gini, lo Indri, apa kabar? Masih inget gue nggak gitu? Karena gue yakin dia lupa sama gue kan bukan terkenal. Iya, buktinya kan, lu nanya kan, nanya cuma lu yang sama Ratna kan, lu kenalnya sama Ratna doang, ya kan, bukan sama gue. Berkomunikasilah kita dari Instagram lalu ke WhatsApp ya di. Iya. Lalu kita ke WhatsApp, lalu ya udah kita jadi deket banget guys. Belum pernah ketemu lagi. Enggak banget gue, enggak banget. Kurang ajar ya orang ini ya. Kurang ajar loh dia loh. Jadi kita nggak deket banget ya guys. Jadi kita nggak deket banget, tapi akhirnya deket banget ya gitu nggak sih? Ya gitu lah. Pokoknya jadi sering berkomunikasi karena dia di Swedia dan aku di Jerman. Sama-sama di Eropa lah, sama-sama perantauan. Iya. Menurut gua kita kan sama-sama sendiri ya. Yes. Kalau misalnya ketemu sama orang Indonesia itu sesama Indonesia itu kayak saudara gitu loh. Yes. Kalau misalnya emang orangnya asik, orangnya nggak rese gitu, kenapa nggak ini gitu, kenapa nggak ketemu gitu. Jadi langsung
berasa saudara, yang tadinya nggak deket karena kita sama-sama di Eropa, jadi berasa bukan deket lagi tapi udah berasa saudara gitu loh. Senasib di negara orang. Nah kebetulan suamiku mancingnya di Swedia gitu, ya udah dan gitu kan. Dan tempatnya tuh nggak jauh dari rumah gua, jadi cuman 1 jam 15 menit lah gitu. Udahlah kita ya gua ketemu lah gitu. Bertemulah dengan ibu yang satu ini, ibu yang ya satu kan? ini dengan ibu ini gitu ya. Gitu. Dia udah punya anak 2 guys, anaknya lucu-lucu banget. Nanti kan ini di videonya kalian harus nonton sampai selesai karena ada anaknya, ada rumahnya yang besar gitu ya. Kan kita nggak boleh bohong guys. Nah sekarang kita nanya-nanya dia ya. Bagaimana ceritanya ibu dia bisa menikah dengan bule? Dicomblangin. Ya. Ya tadinya gue ngeceng temennya dia, tapi akhirnya enggak lah, gue nggak suka. Terus dia bilang mau ketemu temen gue nggak, katanya gitu. Cuma temen gue pendiam banget, cuman dia oke gitu. Ya udah, gue cuma kenalan aja. Udah nggak berharap apa-apa, soalnya udah capek kan. Yes. Terus dia bilang bule yang datang sama gue, bukan gue yang ngejar bule. Nah, gitu. tuh Gua nggak catat mau. ya. Aku sama ibu dia, ini kita tell the truth ya, kita cerita yang sebenarnya ya. Aku sama ibu dia itu bukan hunter bule, tapi nggak apa-apa kalau yang nonton di sini ada hunter bule. Tapi kalau kita enggak gitu, bule yang mengejar kita. Iya gitu. Pokoknya positif thinkingnya bahwa bule mengejar kita. Iya gitu ya. Emang bule ngeliat apa sih dari lo? Ya bodo amat, gue nggak tahu bule ngeliat apa. Pokoknya gue nggak mau ngejar bule gitu. Gitu. Jadi bule lah yang ke kita ya gitu. Jadi menikahlah, dicomblangin lah dengan temen yang bule juga ya dia. Gitu. Jadi dicomblangin. Sampai sekarang gue belum pernah ketemu sama teman gue gitu. Nah, jadi dia dicomblangin dengan temennya yang bule. Jadi temen gue itu sahabatnya laki gue. Nah, gitu. Jadi dicomblangin dengan temennya yang bule. Menikahlah di Bali ya Balik. Ibu dia ini menikah sudah 10 tahun guys gitu. Jadi udah gape banget sama 11. Eropa. 11 malah. Sama Eropa ini dia udah gape sekali. Enggak lah, masih ada yang lebih hebat dari gue. Sekali gitu. Yang lebih keren. Bagaimana di hidup di Eropa? Jangan, udah, nggak usah, lu nggak usah mikir yang romantis, yang jalan-jalan kagak ada, apa lu sendiri. Jadi harus mandiri. Aku pernah cerita Strong. juga tuh. Maksudnya aku bilang kan kalau biasanya kalau yang bule cari itu cewek-cewek mandiri. Kenapa? Karena hidup di sini tuh ya dia. Ya. Gitu. Itu aku nggak bohong loh. Mereka tuh memilih menjadikan istri itu memang carinya yang nggak menye-menye gitu. Karena hidup di sini tuh ya bener-bener harus mandiri guys gitu. Seperti ibu ini sendiri. iya Pokoknya ABCD lu tuh nggak bisa harus sendiri gitu. Iya, nggak harus sendiri banget sih. Kalau lu punya duit banyak nggak apa-apa, lu mau Bayar orang, pembantu. bayar orang. Oh iya, aku diinfo sama waktu aku kalau di Swedia berapa kalau di Jerman itu per harinya selama 5 jam itu kurang lebih 1 juta sehari ya. Ya, Di Swedia kurang lebih segitu lah. Nah, jadi kalian aja kalau kaya banget tuh ya dan nggak mau banget gitu membayar asisten rumah tangga, kurang lebih kalian membayar sekitar 30 juta kalau sebulan. Ya, Gitu. tapi kan emang dia biasanya sih di sini kalau misalnya ada yang 2 orang misalnya suami istri dia bekerja gitu kan, terus mereka nggak punya waktu untuk ngeberesin rumah segala macam. Itu ada, jadi datang mereka pesen kayak apa sih, cuman yang sebulan sejam ya? Iya, sejam atau 2 jam. Jadi cuman bersih-bersih, tapi bersih-bersihnya misalnya furniture dia nggak bersihin, jadi cuma bersihin lantai, bersihin toilet. Berapa? Itu sejamnya biasanya 140 kronor sampai 150 kronor. Berapa itu per di jam? Itu rupiah gue nggak tahu, lu rupiah aja sendiri ya. Ini Swedish kronor. Jadi Ibu Dian sampai lupa kayaknya convert dengan rupiah ya. Kalau Iya. saya masih suka convert tuh. Jangan. Nggak boleh ya, nggak Bu, boleh, ya. udah. Nah itu juga tuh tipsnya tuh, tinggal di Eropa tidak perlu mengkonvert ke rupiah. Nggak usah, Gitu. Buat apa sih? Seperti itu. Begitu. Bukannya sombong ya, bukannya sombong. Tapi kita memang hidup dengan mata uang Iya, itu. Gitu. jadi nggak relevan juga gitu. Yes. Menurut gue nggak Iya, relevan. iya. Buat apa. Berbeda, soalnya sudah berbeda gitu. Kecuali lu kerja di sini, tinggal di Indonesia, itu baru deh lu boleh.
Tapi kalau udah the real hidup di sini nggak usah convert gitu ya. Nggak usah. Stres sendiri nanti Ngapain pasti gitu kan. gitu ya. Juga. Nah terus kan sering banyak banget nih pertanyaan di TikTok aku ya. Bagaimana tips mendapatkan suami bule? Menurut ibu dia? Itu nggak ada tipsnya, say. itu jodoh gitu. Itu jodoh. Tapi kan ada lah step-step awalnya Nah, apa jadi gitu. gini, Bu. lu apalah gue suka sama ngomongin. Memanifestasikan. Ini lo bahwa gua Memanifestasikan apa nih by the way bahasa Indonesia? Ya, itu Ntar pada bingung. apa ya? Ini deh sugesti Nah, ya, positif sama yes. diri lo bahwa gue suatu saat bakal keluar negeri, gue suatu saat punya suami gitu, Yes. gue punya anak bule Yes. gitu. Jadi Tapi emang itu benar. Aku Ya. juga memimpikan itu bisa sekolahin anak di luar negeri karena kan kalau aku udah punya anak ya. Terus bisa punya anak baby bule. Memang dimimpikan gitu. Dan diusahakan, didoakan, dicari. Ya dia. ya kalau gue sih gitu. Terus jadi kalau misalnya lu udah punya sugesti itu tuh semesta alam tuh bakal mendukung lu gitu. Terus doa orang tua itu nomor satu. Ya. Nyokap gua nih dari dulu kecil nyokap gua bilang anak-anak saya nanti bakal di luar negeri semua gitu. Orang-orang pada mencibir, ibu kan cuma tukang sayur gitu kan, tukang jualan sayur di pasar gitu. Gimana caranya anak-anaknya bisa keluar negeri, ketemu bule, sekolah di luar negeri, kerja di luar negeri, tinggal di luar negeri, nggak mungkin lah gitu. Nyokap gua tuh yang ya bodo amat, ini kan doa gua gitu kan. Jadi terserah orang mau ngomong apa, yang penting itu udah ada di situ gitu. Restu dari seorang ibu. Kebetulan kita berdua juga ibu kan. Dan aku juga gitu. Jadi walaupun kalau mamanya Dian emang pengennya punya mantu bule. Kalau mamaku beda lagi. Mamaku tuh kalau bisa jangan bule gitu kan. Tapi karena aku orangnya gini, coba kenalan dulu mah gitu. Karena aku juga sama harus restu ibu gitu. Dan ketika suamiku ini yang sekarang itu aku bawa dan mamaku restu. Akhirnya kita menikah. Jadi memang restu ibu juga gitu. Ya, kalau misalnya kamu deket sama bule dan ibu kalian bilang yes, biasanya atau misalnya ibunya memang biasa kan mendoakan pokoknya anak gue kawinnya sama bule deket. Akhirnya itu terjadi ya gitu. Jadi kalau kalian punya mimpi, kan sering banyak nih bilang, nggak mungkin banget aku ke Eropa, gimana kak aku bisa ke Eropa? Nah, kita Gitu sama kita berdua nih berasal dari deket rumah pelabuhan, kita rumahnya dulu ya. Gitu ya desa lah gitu, kita deket rumahnya deket pelabuhan di sana gitu, di desa. Kita juga nggak pernah kebayang ya gitu bisa ke Eropa. Gimana caranya? Iya gitu, kan? gimana caranya? Kita juga bukan orang kaya gitu, gitu. Kita bukan orang kaya sama sekali gitu. Jadi tapi kita pede aja berdua memimpikan itu one day akan terjadi dan kalian lihat dengan caranya masing-masing ya. dengan cara masing-masing. Ada yang beasiswa, ada yang kerja. Nggak bisa kayak kita banget Gitu. Ini salah satu jalannya kayak kita menikah dengan gua sama bule. dia aja beda. Yes. Kan? Jadi ada yang kerja, ada yang beasiswa. Itu kan juga bukan orang kaya gitu. Jadi kalau bisa tadi memanifestasikan pikirannya gitu. Jangan bilang nggak mungkin aku ke Eropa. Mana mungkin kakak kamu enak. Jadi harus begitu sebisa mungkin. Gitu. Sebentar ya, anaknya dia. En timme till. Itu Vi bahasa ska Swedia lucu kan? Ska vi framme en timme till. Tuh. Och sen efter den, då kommer vi åka med tåg över bron. Sen är vi framme i Köpenhamn. Okej? Lucu kan guys bahasanya? Du får sova om du. Aku gemes kalau mereka lagi ngobrol. Tapi aku nggak ngerti gitu. Gemes banget. Anaknya pun games gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Nggak cuman ngomongin ke Eropa ya. Apapun itu, berpositiflah itu bener loh. Bermimpilah itu bener. Gitu. Menarik energi positif dan berawal semuanya dari mimpi. Kalau bisa misalnya lu pengen ke tempat mana gitu, kalau bisa lu beli tuh posternya, Yes. lu tempel, jadi lu lihat tiap hari. Believe it or not, percaya atau enggak. Tapi setelah lu lihat tiap hari, lu lupain. Yes. Jadi jangan lu ingat mulu gitu. Taruh di tempat yang lu biasa lihat gitu loh. Gitu. Jadi kayak itu tuh bener. Alam bawah sadar lu tuh bakal itu loh. Yes, gitu. Jadi nggak hanya mimpi ke Eropa, apapun. Jadi kalian punya keinginan apapun gitu. Kalau nggak ditulis, kalian punya fotonya, kalian lihat terus, itu tuh badannya tuh kayak ngarahin akhirnya terjadi gitu. Gitu ya. Ya ini soal aku ngomong kayak gini karena ini terjadi sama kita berdua.
kita berdua itu berawal dari mimpi, dan sekarang mimpi kita jadi kenyataan. Kalian bisa bayangin anak pelabuhan Merak, ya kan? Kalian bisa browsing kalau kalian nggak tahu pelabuhan Merak, tapi harusnya tahu ya. Ini anak pelabuhan Merak yang tadinya kita sama-sama lihat-lihatan di pelabuhan, sekarang kita berdua ada di Eropa, gitu loh. Jadi ternyata sama gitu, kita berdua berawal dari mimpi kita gitu, pengen bisa tinggal di luar negeri, gitu guys. Ya, apalagi ya pertanyaannya, apalagi nih pertanyaannya? Apalagi ya? Bahasa. Nah, biasanya apa bahasanya yang dipakai oleh anak-anak mix? Ya, benar. Apa nih? Kalau gua di rumah mix semuanya gua pakai. Jadi kadang berlibet ya, tapi ya udah mereka bisa gitu. Terus kan biasanya suka ada yang, tapi kan Mbak kalau misalnya ngomongnya pakai misalnya bahasa Jerman aja atau bahasa Swedia aja, kita nggak bisa bahasa Indonesia. Iya, memang betul. Cuma setidaknya mereka mengerti gitu loh. Mereka Ya otomatis ngerti. ya di bahasa ibu. Kalian mungkin tahu bahasa ibu, gitu deh. Iya dia. Iya, terus udah gitu nanti kan takutnya mereka bingung gitu. Enggak ada. Kalau ini gue pribadi ya, nggak ada yang kayak begitu. Mereka nggak bingung. Yes. Mereka tetap bisa ngejawab, mereka tetap ngerti. Tapi mungkin ngejawabnya pakai bahasa yang Bahasa sehari-hari. mereka dominan. Yes, gitu. gitu. Jadi aku ngobrol sama Freya, ya pakai nih anaknya si cantik ini. Si cantik cerita, halo dulu Freya. Halo. Ini anak pinter banget, ramah banget, friendly banget. Jadi aku tuh ngomong sama dia bahasa Indonesia, tapi dia menjawab bahasa Swedia. Kadang kita berdua ngobrol pakai bahasa Inggris, gitu. Jadi ini anak 3 guys. Nah kalau dia lagi ngomong sama mamanya nih, sama bapaknya pakai bahasa Swedia, gue dibaca, kadang gue nggak ngerti. Tapi Sama ketika papahnya tuh kadang suka pakai bahasa Norway. oh ya, papanya dari Norway, tinggal di Swedia. Jadi 4. Jadi papanya tuh dia membiasakan diri sekarang untuk berbicara pakai bahasa Norwegia. Tadinya kan papanya ngikutin pakai bahasa Swedia aja. Yes. Gitu kan. Karena Norwegia sama Swedia itu kan nggak jauh beda gitu. Cuman hanya dialek, ada beberapa kata-kata gitu. Kayak Melayu sama Indonesia lah. Nah, jadi 4 ya di sorry. 4 goyang nih kita. 4. Jadi bahasanya 4 gitu loh. Jadi nggak usah khawatir ya gitu. Jadi dia ini ya bicaranya kayak lagi ngasih tahu sesuatu gitu pakai bahasa Indonesia, anaknya nyaut pakai bahasa Swedia gitu. Aku ngobrol pakai bahasa Inggris, anaknya nyaut pakai bahasa Swedia. Aku bingung. Tapi ya begitulah. Jadi mereka sama sekali tidak kebingungan ya dia gitu. Tidak. Sih. Jadi nggak khawatir gitu, anak mix itu tidak kebingungan gitu, walaupun ibunya setiap hari campur-campur gitu, Swedia, Indonesia, bahasa Inggris gitu. Tuh anak ngerti semuanya guys gitu. Kalau bahasa seru kan. Kalau gue ya pribadi, karena gue pengen bisa bahasa Swedia, jadi gue berusaha untuk ngomong bahasa Swedia juga gitu. Karena kalau gue pakai bahasa Indonesia terus, gue nyentuh nggak bisa juga gitu loh. Iya. Karena kan gue butuh juga ya Sehari-hari ya di. Karena gue hanya bertiga, keseringan hanya bertiga di rumah, ya kan. Suami kan kerjanya jauh gitu, jadi pulang hanya mungkin 2 bulan sekali. Jadi kita juga jarang ngobrol pakai bahasa Swedia gitu loh. Paling ngobrolnya pakai bahasa Inggris gitu kan. Ya. Akhirnya kan ibu dia bekerja juga sekarang gitu. Terus kan tiap hari juga harus ke sekolah anak-anaknya juga. Jadi ya bahasa Swedianya jadi harus bisa Ya, gitu. Karena bahasa itu penting, kita harus bisa bahasa itu penting di sini. Itu akhirnya bisa nyetir. Oh ya diceritain tentang SIM di sini. Kita ini disclaimer dulu ya. Apa yang kita ceritakan, kita sama sekali tidak ada maksud untuk sombong atau gimana, nggak ada ya. Karena ini pribadi kita. Ini tidak bisa dikonvert dengan Indonesia. Kita hanya cerita ini di Swedia seperti ini gitu ya. Pengalaman pribadi. Ya, jadi tidak ada gitu, nggak ada ya. Kita disclaimer dulu. Oke, diceritakan masalah SIM. Di sini SIM itu menurut gua susah. Yes. Karena lu mesti belajar pakai bahasanya mereka. Yes. Terus kalau lu udah bisa nyetir sih enak ya, maksudnya udah biasa nyetir gitu kan. Cuman kan di sini setirnya pakai sebelah kiri ya. Yes, sebelah kiri. Indonesia kan kanan ya guys. Gitu. Jadi agak susah juga. Terus ya kalau lu nggak lulus gitu. Jadi ada beberapa poin yang teori. Jadi ujiannya 2 ya, teori sama praktis. Dan gitu. itu benar ujian, say. Ya, Maksudnya nggak bisa nggak ujian gitu ya, nggak bisa. Jadi tesnya harus tes tulis sama tes praktis ya dia. Dan itu menurut gua
kalau nggak lulus lu harus bayar lagi gitu. Jadi Ya. gue sih kemarin bilang sama diri gue, nih lu lagi nggak ada duit nih ya waktu pas itu ya, nggak, budgetnya lagi nggak ada gitu, jadi ngepas gitu, lu harus lulus sekali gitu, lu nggak boleh ngulang gitu. Kalian akan terkejut-kejut ya kalau misalnya kalian tahu di Eropa ya, karena ini aku di Jerman, Dian itu aku belum punya SIM ya, cuman aku diceritakan sama suamiku, Dian di Swedia, dan kita tuh mirip gitu. Di Jerman pun sama aturannya, ujian tulis sama ujian praktis, dan bayarnya kalian akan tercengang-cengang. Di Indonesia dengan begitu mudahnya dan lumayan terjangkau gitu ya, bayar SIM gitu. Nggak tahu sekarang mungkin nggak sampai sejuta kan gitu. Di sini guys, bisa ibu sebutkan dengan mata uang Swedia? Aduh, janganlah. Jangan, kurang lebih ya, kurang Iya, lebih tuh sekitar pokoknya. kurang lebih itu 1.000 ya dia, 1.000 lebih ya, more, lebih gitu. lebih dari 1.000 euro. Jadi kalian bisa kaliin 16.000. Itu kalau lulus. Kalau kalian nggak lulus kali. Kalau kalian ternyata kalian nggak lulus, harus ngulang lagi, bayar lagi guys. Gitu. Dan itu ada Tempo waktunya. Kalau misalnya lu nggak lulus berkali-kali dalam waktu misalnya 1 tahun atau gua nggak tahu ya, 1 tahun atau berapa gitu, itu lu harus ngulang dari benar-benar dari awal. Yes. Lu harus sekolah lagi dari awal, sekolah nyetir. Dan Gitu. sekolah nyetirnya juga Nggak abal-abal, nggak semua orang bisa langsung. ya, Sini dan gua nggak ajarin. murah juga. Sini gua ajarin, nggak bisa, nggak ada. Nggak ada. Jadi sekolahnya resmi ya. Jadi kayak harus sekolah ada gurunya. harus ada gurunya, sekolah nyetir. Jadi sebelum kita ujian itu biasanya kita masuk sekolah nyetir, dan itu nggak main-main juga bayarnya. Gitu. Adik gua nih, adikku kan tinggal di sini juga di Swedia. Nah, suaminya itu dia dulu sekolah untuk menyetir gitu, Yes. loh, sekolah supir gitu kan. Jadi supir itu ada sekolahnya dan itu tuh susah gitu loh. Yes. Jadi dia itu punya license untuk bisa ngajarin orang untuk nyetir. Yes. Nah, itu boleh gitu. Jadi Dan dia supir itu di sini pekerjaan profesional ya, Di? iya, Gitu. itu Jadi harus kalau di ada sini pendidikannya. Di sini tuh Insya semua pekerjaan itu profesional ya. Jadi salary atau gajinya juga nggak main-main gitu, karena memang ada sekolahnya, Ya. license-nya juga Ya. khusus gitu untuk jadi seorang supir gitu. Jadi By the way, gua ini pasukan orange ya. Iya, serius. Gua itu pasukan orange siapa ya? Itu tukang bersih-bersih, Nah. tau gak sih? Nih Mbak, Ibu dia bercerita yang sebenarnya. Pekerjaan Ibu dia di sini bersih-bersih. Bersih-bersih. Tapi kalian tahu itu juga profesional pekerjaan di sini. Ya, itu Bu Dian? ada Bu Dian? ininya, ada sertifikatnya. Yes. Lu harus sekolah, kalau lu Yes. nggak lulus ya nggak lulus Tuh. gitu. Itu dan itu baru bulan kemarin gua ikut ininya. Tesnya tuh susah banget. Ada tesnya? Susah banget. Ada tesnya, guys. Kimianya ada, ekonominya ada, terus Bu Dia ini, sorry gue potong. Bu Dia ini bersih-bersihnya di sekolah ya, di sekolahan dia, gitu. Tuh terus, ada ujiannya. iya, terus harus ada kesehatan, Si. itu lo harus ngerti gitu. Terus dampak ekonomi, dampak lingkungan. Kalau lu pakai chemical yang begini, terus kalau cara lu begini nanti lu sakit, itu nanti berdampak apa? Itu jadi wow, luar biasa. Gue pikir cuma hanya beres-beres ya, gitu kan. Pekerjaan remeh-temeh. Ternyata enggak loh guys, gitu. Gitu. Di sini tuh benar-benar dihargai. Gitu. Jadi semua Dan bidang gajinya- pekerjaan ya, semua dan bidang gajinya pekerjaan. tuh sama yang pekerja kantoran, Yes. gitu. Sama aja. Karena semuanya tuh di sini profesional, nggak langsung tiba-tiba tanpa training kayak Nah. gitu nggak gitu. Jadi ada trainingnya, ada ujiannya, lu lulus atau enggak gitu. Jadi ya begitulah Eropa kurang lebih ya gitu, kurang lebih. Jadi pekerjaan pun tidak bisa dibandingkan kalau di Eropa dengan di Indonesia gitu. Ini kita menceritakan ya, karena kan kita hidup di sini, jadi kita menceritakan kalau kehidupan di sini seperti itu. Dan kalau tol juga di sini tidak bayar, guys. Motor di sini boleh masuk nggak? Iya boleh. Nah, jadi kalau tol di Eropa berarti sama ya. Kalau di tol di Eropa, motor tuh boleh masuk, tapi jarang banget orang yang punya motor. Bayang lo dinginnya. Motornya itu bukan motor Gede. yang bukan motor yang kecil gitu. Ya. Jadi motornya motor yang gede yang kalau lu geber itu bisa 200 gitu Ya, kan. gitu. Jadi bisa masuk sini. Karena ada minimum kecepatannya. Jadi motor yang bisa masuk ke dalam tol adalah motor yang punya standar kecepatannya minimum berapa. Seperti itu ya, gitu. Tapi boleh masuk tol, dan tol itu nggak bayar. Di sini tuh tol tuh nggak bayar, Bayarnya gitu ya. pakai pajak.
Iya, karena kita gedeinnya di pajak. Pajak di sini juga luar biasa ya dihitung. So lagi nih yang bilang, Kak, lebih betah di mana? Di Indonesia atau di sini? Bersambung ya guys, so jangan lupa nonton. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Dadah!